never gonna stop me. Sloppy, you really think you got me? Soekarno yang lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 terlahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Masa kecil Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu yang lama. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, merupakan seorang guru di Jawa, tepatnya di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyomanrai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya, beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjokromo yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sempat sekolah di sana meski tidak hingga selesai, lantaran kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Erst Inland School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Akan tetapi, kemudian ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS atau Arabs Legal School yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hogel Berger School yang ada di Surabaya. ELS ini merupakan sekolah setingkat sekolah dasar guna mempersiapkan masuk ke HBS yang ada di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno dan merupakan pendiri Sarekat Islam. Dari sanalah Soekarno kenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya menjadi pejuang sejati. Memasuki masa pergerakan nasional di mana di tahun 1926 Soekarno Muda mendirikan Alkem Studio Club yang ada di Bandung. Ternyata organisasi ini jadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya, aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkan ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929 lalu memunculkan pledoi fenomenal yang saat itu, yaitu Indonesia Menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang bisa tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru persatuan Islam. Dalam masa pengasingan yang dipindahkan ke Provinsi Bengkulu di tahun 1938, Soekarno pun bisa bebas di dalam masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Saat masa penjajahan Jepang di mana disebutkan ragam organisasi mulai dari Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, hingga PPKI dengan tokoh mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Kiai Haji Mas Mansur dan tokoh yang lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya, para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintah Jepang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Mengingat mereka menganggap jika Jepang merupakan fasis yang berbahaya. Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Soekarno pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah sidang BPUPKI selesai, pada tanggal 22 Juni 1945, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana disebut Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang menjadi konsep dasar negara Indonesia merdeka. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman memenuhi panggilan Marskal Terauchi di Dalat Saigon, Vietnam. Panggilan Marskal Terauchi ini bermaksud untuk memberikan ucapan selamat kepada bangsa Indonesia karena Indonesia segera merdeka. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyadiningrat pulang kembali ke tanah air. Setelah pertemuannya dengan Marskal Terauchi di Vietnam,
Para tokoh golongan muda yang sudah mengetahui berita kekalahan Jepang melalui radio ilegal pun membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari itu juga. Namun, Soekarno menolak karena beliau ingin membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dengan para tokoh PPKI. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.30 WIB, golongan muda yang diprakarsai oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Laboratorium Mikrobiologi Jakarta untuk membahas pengasingan Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya kota Rengas Dengklok karena kota tersebut jauh dari jalan raya Jakarta Cirebon yang merupakan basisnya Jepang. Kemudian ditunjuk Sudan Kusinggi untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di kota Rengas Dengklok, mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Jiao Kieseong, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, mereka kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dipilihnya rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk tempat perumusan karena rumah Maida dianggap aman dari gangguan Jepang, dikarenakan Maida adalah kepala perwakilan Kaigun. Para tokoh nasional kemudian langsung merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Maida tersebut. Setelah berunding dengan Nishimura namun tidak menghasilkan apa-apa. Soekarno saat itu berperan sebagai konseptor atau pemegang klot, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai perumus pernyataan pertama dan kedua. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4. Teks proklamasi setelah selesai dirumuskan dan telah diketik oleh Sayuti Melik serta ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia atas usul Soekarno. Hari itu, hari Jumat, tepat pukul 10, upacara proklamasi diselenggarakan dengan segala persiapan yang dadakan. Pelaksanaan proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Susunan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendreningrat, S. Suhut, dan Trimurti dengan kain merah yang berasal dari penjual soto yang mangkal di depan rumah Soekarno dan kain spray putih yang kemudian dijahit oleh Ibu Fatmawati. Selanjutnya, acara ketiga yaitu sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi selaku keamanan. Pukul 11, acara tersebut telah selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya, di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya dengan hasil mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Baru sebentar menjadi presiden, Soekarno pada tanggal 19 September 1945 sudah mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertumpahan darah yang ada di lapangan Ikada, di mana ada 200.000 lebih rakyat Jakarta yang berencana bentrok dengan pasukan Jepang dengan senjata yang masih lengkap. Ketika sekutu datang dengan pimpinan saat itu adalah Legend Sir Philip Christison, mereka pun akhirnya mengaku dengan de facto kedaulatan Indonesia setelah adanya pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden pun berusaha keras untuk menyelesaikan krisis yang saat itu terjadi di Surabaya.
Tapi karena adanya provokasi dari pasukan Belanda dan membonceng sekutu di bawah Inggris, pada akhirnya peristiwa 10 November 1945 itu tetap meledak yang akhirnya menggugurkan pahlawan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Provokasi yang terus terjadi di Jakarta masa itu membuat kondisi pemerintahan cenderung sulit. Karena itu, Presiden Soekarno pun memutuskan memindahkan ibu kota yang awalnya di Jakarta kemudian pindah ke Yogyakarta, yang diikuti oleh wakil presiden beserta pejabat tinggi lain. Kedudukan Presiden Soekarno berdasar UUD 1945 saat itu adalah selaku kepala pemerintahan, namun juga kepala negara. Namun selama adanya revolusi saat itu, sistem pemerintahannya berubah menjadi semi-presidensil, di mana Presiden Soekarno adalah kepala negara, lalu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri, yakni kepala pemerintahannya. Hal ini adalah jalan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Namun perlu diketahui juga, karena meski sistem pemerintahannya berubah, ketika revolusi kemerdekaan kedudukan dari Presiden Soekarno sendiri tetap yang paling penting, terutama ketika menghadapi peristiwa Madiun di tahun 1948 dan agresi militer Belanda II saat itu, yang menjadikan presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditahan oleh Belanda. Meski saat itu sudah dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ketuanya adalah Syarifuddin, prawira negara, namun kenyataannya yang ada di dunia internasional tetap mengaku jika Soekarno dan Mohatta adalah pemimpin sesungguhnya di Indonesia, sehingga dari kebijakannya saja yang mampu menyelesaikan sengketa yang ada di antara Indonesia dan Belanda. Istri-istri Soekarno. Yang pertama, Utari Cokro Aminoto. Utari merupakan putri dari nasionalis pendiri Syarikat Islam Hos Cokro Aminoto yang juga merupakan guru Soekarno. Utari dinikahi oleh Soekarno saat masih berusia 16 tahun, sementara Soekarno berusia 20 tahun. Pernikahan keduanya hanya berumur seumur jagung karena Utari juga masih bersifat kekanak-kanakan, sedangkan Soekarno sudah terjun ke dunia perjuangan dan pergerakan nasional. Yang kedua, Inggit Garnasih. Pada tahun 1921, saat Soekarno kos di Bandung, Soekarno yang baru berusia 20 tahun menikahi Inggit yang saat itu sudah berusia 31 tahun. Inggit waktu itu sudah memiliki suami yaitu Haji Sanusi, tetapi semenjak awal Soekarno sudah mengagumi Inggit yang matang dan cantik, sehingga pada akhirnya tahun 1923 Soekarno dapat merebut cinta Inggit dan menikahinya. Selama 20 tahun membina rumah tangga tanpa dikarunia anak, sehingga pada tahun 1943 Inggit diceraikan oleh Soekarno karena tidak mau dimadu. 3. Fatmawati. Ketika dibuang di Bengkulu, Soekarno bertemu dengan Fatmawati, sehingga pada tanggal 1 Juni 1943 Soekarno yang saat itu sudah berusia 41 tahun menikahi Fatmawati yang baru berusia 20 tahun. Mereka dikaruniai 5 orang anak, di mana salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri. 4. Hartini. Tahun 1953, Soekarno meminang Hartini, seorang janda beranak 5 yang berasal dari kota Salatiga. Hartini tetap berstatus sebagai istri Soekarno hingga ajal menjemputnya. 5. Kartini Manopo. Kartini Manopo menikah dengan Soekarno pada tahun 1959. Kartini merupakan wanita dari Bolang Mongondo yang merupakan mantan pramugari Garuda Indonesia. Di penghujung tahun 1959, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Totok Suryawan Soekarno pada tahun 1967. Ratna Sari Dewi. Wanita dari Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto ini baru berusia 19 tahun ketika dipinang oleh Soekarno. Ketika menikah dengan Soekarno pada tahun 1962, Naoko mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. 7. Haryati. Haryati adalah seorang penari istana yang baru berusia 23 tahun ketika dipinang oleh Soekarno. Sementara Soekarno berusia 62 tahun waktu itu. 8. Yulike Sangar. Yulike yang saat itu masih duduk di bangku SMP dan sedang mengikuti barisan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 1964, Soekarno pun meminang Yulike untuk menjadi istrinya. Saat itu, Yulike masih duduk di bangku kelas 2 SMA. 9.
Hedi Jafar, gadis asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini dinikahi oleh Soekarno ketika masih berusia 18 tahun, sedangkan Soekarno saat itu berusia 65 tahun. Join me, Sinamono.